mungkin emang kalau dari sektor kita melihat sektor perdagangan kita bisa dibilang 50% dari portfolio kita ada di sektor perdagangan dan kita juga melihat sektor-sektor di komoditi sudah ada sedikit perbaikan. Misalnya kita bisa melihat dari harga minyak kelapa sawit palm oil juga melambung tinggi ya Bu, dan kita melihat sudah mulai ada sedikit pergerakan di market dengan vaksin ini berjalan dengan baik. Kita harapkan di Q2 atau Q3 vaksin ini bisa didistribusikan dengan jauh lebih baik lagi sehingga emang optimisme untuk masyarakat untuk mulai bisnisnya bisa bergerak itu jauh lebih baik. Baik, untuk program restrukturisasi sendiri seperti apa penerapan yang sudah dilakukan oleh Bank Sahabat Sampurna? Ya, kita emang mengikuti aturan yang sudah dikeluarkan oleh OJK sejak tahun kemarin dan kita emang aturan relaksasi ini dilanjutkan 1 tahun lagi kemudian, Bu. Dan emang kita melihat secara restrukturisasi di tahun ini sudah jauh lebih baik daripada tahun kemarin. Ya, sehingga emang mungkin secara persentase restrukturisasi juga akan jauh lebih baik menurun dibandingkan tahun kemarin sih Bu. Boleh dirinci lagi ini penurunannya yang sudah dirasa berapa persen untuk di Bank Sahabat Sampurna? Mungkin kalau saya lihatin secara keseluruhan mungkin kita bisa melihat mungkin tahun ini kalau dari Q4 saya melihat sudah mulai turun hampir mendekati 5% ya Bu, jauh lebih baik. Kita targetkan juga di tahun ini kalau bisa kita bisa menurunkan hampir 20-30% persentase untuk restruktur itu jauh lebih baik dari tahun kemarin. 20 hingga 30% target penurunan restrukturisasi di tahun ini. Lalu untuk berikutnya apakah juga Bank Sahabat Sampurna sudah menyiapkan apabila nantinya tren restrukturisasi ini kembali meningkat? Kita sudah menyiapkan pencadangan untuk ya kita tidak harapkan pandemi ini continue ya Bu ya, dan kita harapkan restrukturisasi juga lebih baik, tetapi emang di satu sisi sebagai di perbankan kita harus menyiapkan juga plan B kalau memang terjadi pandemi yang berkepanjangan. Sehingga itu di Bank Sampurna kita juga sudah menyiapkan provisi-provisi CKPN yang harus kita persiapkan kalau ini sampai terjadi. Berapa nilainya kalau boleh disampaikan, Pak Hengki? Well, kalau nilainya Ibu ya, mungkin kalau nilainya itu kita more or less bisa mempersiapkan hampir seperti kayak tahun lalu ya Bu. Tahun lalu walaupun kita secara pandemi kita sudah melebihi pencadangan yang seharusnya, dan tahun ini kita rasa juga kita bisa melakukan pencadangan lebih untuk mempersiapkan selesainya relaksasi ini dan juga kita mencadangkan untuk kalau kejadian pandemi ini berkepanjangan gitu.